Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yohanes Dionysius Hasan. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai artikel yang sudah saya baca yang berjudul Persiapan dan Karakterisasi Inklusi Polimer Membran berbasis selulosa yang dapat teruraikan aljair tanah liat untuk penghapusan logam berat dari air limbah. Yang berikutnya saya akan menjelaskan latar belakang adanya adanya sebuah penelitian mengenai ini atau mengenai artikel ini, yaitu yang pertama karena adanya pencemaran air oleh logam berat. Di sini apa yang menjadi penyebab pencemaran air oleh logam berat, yaitu yang pertama adanya industri atau banyaknya industri yang ada, yang kedua pupuk kimia atau penggunaan pupuk pestisida yang berlebihan sehingga menyebabkan namanya pencemaran air. Yang berikutnya pertambangan. Indonesia merupakan negara yang banyak pertambangan atau banyak melakukan kegiatan pertambangan, di mana hal tersebut menjadi salah satu hal yang menjadi penyumbang terjadinya pencemaran air oleh logam berat. Jadi di sini saya akan menjelaskan juga saya melampirkan ada sebuah kasus yang terjadi di NTB, di mana ada 6 sungai di NTB yang tercemar oleh logam berat. Dan di sini sebenarnya sudah menunjukkan bahwasanya logam berat atau pencemaran air oleh logam berat merupakan sebuah kasus yang marak terjadi di Indonesia. Berikutnya saya akan menjelaskan juga dampak dari adanya pencemaran air oleh logam berat tersebut atau dampak dari logam berat itu sendiri. Logam berat itu diantaranya ada timbal, ada ada timbal, habis itu ada kadium dan ada merkuri. Jadi di sini saya mengambil 3 contoh logam berat tersebut dan dia mempunyai dampak yang buruk bagi kesehatan manusia, yaitu adanya dapat menyebabkan kerusakan sistem saraf, yang kedua dapat menyebabkan kanker, yang ketiga dapat mengganggu sistem reproduksi, yang ketiga menyebabkan kerusakan hati, dan dapat menyebabkan gangguan ginjal. Jadi ini merupakan sebuah persoalan yang serius karena sudah menyangkut dengan kesehatan manusia. Oleh karena itu, kita harus bisa mengetahui bagaimana cara melakukan pemisahan logam berat dengan air tersebut. Jadi di sini ada sebuah metode atau sebuah cara pemisahan yang ada di air tersebut. Jadi di sini sudah ada sebuah metode atau cara pemisahan yang sudah ada, yaitu menggunakan ekstraksi pelarut. Ekstraksi pelarut merupakan metode pemisahan senyawa berdasarkan perbedaan kelarutannya dalam dua pelarut yang tidak saling bercampur. Jadi ekstraksi ini menggunakan dua pelarut yang tidak saling bercampur. Jadi ekstraksi pelarut ini merupakan cara pemisahan yang sudah ada. Tetapi di sini saya menjelaskan juga bahwasanya ekstraksi pelarut ini memiliki kelemahan, yaitu mudah terbakar, harganya relatif mahal dan berbahaya bagi lingkungan. Dengan adanya kelemahan tersebut, tentunya bagaimana cara agar ada sebuah solusi yang lebih baru, tentunya lebih efisien dan efektif. Yaitu di sini saya memberikan sebuah solusi, yaitu menggunakan ekstraksi menggunakan membran. Ekstraksi menggunakan membran merupakan teknik pemisahan yang menggunakan membran selektif untuk pemisahan komponen tertentu dari campuran. Ekstraksi menggunakan membran menawarkan kelebihan, yaitu banyak kelebihan-kelebihannya. Di sini saya menjelaskan juga bahwa menggunakan di sini ekstraksi menggunakan membran lebih ke polymer inclusive membran atau PIM. PIM merupakan teknologi pemisahan berbasis membran yang digunakan dalam berbagai aplikasi industri, khususnya dalam pemisahan, pemurnian, dan pengelolaan zat. Dengan adanya PIM tersebut tentunya membuat pemisahan atau cara memisahkan logam berat dari limbah tentunya lebih efektif dan tentunya lebih efisien. Di sini saya akan menjelaskan juga bahwasanya PIM memiliki kelebihan yang lebih lebih bisa dari metode-metode atau cara pemisahan lain, yaitu yang pertama ekonomis. Ekonomis artinya harganya relatif murah atau dapat dijangkau oleh masyarakat. Yang kedua dapat digunakan secara berulang. Jadi dengan adanya
Kelebihan tersebut tentunya menjadi sebuah solusi yang lebih baik daripada cara sebelumnya. Yang berikutnya, aplikasi PIM berbasis selulosa. Selulosa merupakan polisakarida alami yang terdiri dari rantai panjang molekul glukosa yang saling berikatan. Jadi selulosa merupakan komponen utama dinding sel tumbuhan dan merupakan senyawa organik yang melimpah di bumi. Dengan adanya hal tersebut menjadi sebuah hal yang menjadi cara yang efektif dalam upaya untuk pengelolaan limbah, terkhususnya yang ada logam beratnya. Jadi selulosa sebagai komponen BIM. Jadi itu yaitu dibagi menjadi dua yaitu polimer dasar. Polimer dasar adalah PIM berbasis selulosa. Selulosa merupakan polisakarida alami yang terdiri dari rantai panjang molekul glukosa yang saling berikatan. Selulosa merupakan komponen utama dinding sel tumbuhan dan merupakan senyawa organik yang paling melimpah di bumi. Jadi, di sini saya menjelaskan bahwa selulosa sebagai komponen PIM dibagi menjadi dua, yaitu polimer dasar dan modifikasi dengan agen inklusif. Yang selulosa sebagai polimer dasar dalam pengelolaan inti membran atau PIM digunakan karena strukturnya yang fleksibel dan kemampuannya untuk dimodifikasi. Modifikasi glukosa dengan agen influsif dapat meningkatkan kinerja membran, terutama dalam hal selektivitas, permeabilitas, dan daya tahan terhadap fouling. Yang berikutnya adalah bagaimana selulosa sebagai polimer dasar dalam PIM, yaitu yang pertama adanya struktur polimerik, yang kedua sifat hidrofilik, dan yang ketiga ketersediaan dan biodegradabilitas. Artinya ketersediaan di alam melimpah sebagai agen inklusif. Agen inklusif perlu kita ketahui bahwa agen inklusif adalah senyawa yang dimasukkan ke dalam struktur selulosa untuk memperbaiki sifat membran. Jadi, di sini saya juga akan menjelaskan tujuan adanya modifikasi. Tujuannya modifikasi yaitu yang pertama peningkatan selektivitas, yang kedua peningkatan permeabilitas, yang ketiga peningkatan stabilitas kimia dan termal, dan yang berikutnya adalah reduksi fouling. Yang berikutnya yang saya akan jelaskan adalah keunggulan selulosa dalam PIM. Di sini yang pertama adalah ramah lingkungan, yang artinya penggunaan selulosa ini tidak mempengaruhi atau tidak berdampak buruk bagi lingkungan sekitar. Yang kedua, fleksibilitas dan modifikasi. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa selulosa ini bersifat atau penggunaan selulosa dalam PIM bersifat fleksibilitas atau mudah dimodifikasi atau dimodifikasi dengan unsur lain. Yang kedua, ketersediaannya luas. Seperti pengertiannya tadi bahwasanya selulosa merupakan sebuah unsur yang ketersediaannya di alam luas. Yang berikutnya, modifikasi membran selulosa dengan agen inklusif. Sudah seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasanya di sini kami menggunakan tanah liat sebagai adsorben. Di sini, penggunaan tanah liat sebagai adsorben, penggunaan tanah liat sebagai adsorben, yaitu penyisipan inklusif polimer tanah liat ke dalam matris membran selulosa dengan meningkatkan efisiensi penghilangan logam berat. Jadi dengan adanya tanah liat tersebut, dia dimodifikasi dengan selulosa sehingga matriks membran selulosa untuk meningkatkan efisiensi penghilangan logam berat. Jadi di sini tanah liat sebagai adsorbent dimodifikasi dengan selulosa dalam matriks selulosa untuk meningkatkan efisiensi penghilangan logam berat di limbah air. Yang kedua, bagaimana sih cara proses pembuatannya itu dengan pencampuran larutan selulosa dengan tanah liat, yaitu seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa selulosa dimodifikasi dengan tanah liat untuk meningkatkan efisiensi penghilangan logam berat. Yang kedua, pembentukan film dan pengeringan. Yang berikutnya, karakterisasi membran dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama adanya scanning ion microscopy atau CIM, yang kedua Fourier transform infrared spectroscopy atau VGAR, yang ketiga ada thermographimetric analysis atau TGA. Jadi ketiga ini merupakan adalah pembagian karakter atau teknik pemisahan yang ada pada membran.
Jadi, saya akan menjelaskan pengertian dari masing-masing, yaitu yang pertama CIM. CIM sering masuk pada berbagai metode pencitraan spektral, tetapi dalam konteks tertentu bisa juga disebut selective ion monitoring. Dalam spektrometri massa, yaitu teknik yang digunakan untuk memantau ion tertentu yang dipilih berdasarkan rasio massa terhadap muatan. Jadi, ini merupakan sebuah teknik yang memacu pada untuk memantau ion tertentu yang dipilih berdasarkan rasio massa terhadap muatan. Yang berikutnya adalah VTR. VTR adalah teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi senyawa kimia dan mempelajari ikatan kimia dalam suatu sampel melalui penyerapan radiasi inframerah. Jadi yang ketiga yaitu thermographimetric analysis atau TGA, yaitu metode analisis yang mengukur perubahan berat suatu sampel sebagai fungsi dari suatu suhu atau waktu. Jadi di sini mengacu pada analisis termografimetrik atau mengukur perubahan berat suatu sampel sebagai fungsi dari suhu atau waktu. Yang berikutnya adalah hasil dan pembahasan. Membran berbasis selulosa dan influsif polimer tanah liat menunjukkan peningkatan kinerja dalam penghilangan logam berat dibandingkan dengan membran tanpa tanah liat. Peningkatan kapasitas adsorpsi disebabkan oleh peningkatan area permukaan aktif dan interaksi kimia antara logam berat dan tanah liat. Stabilitas mekanik dan ketahanan terhadap lingkungan yang agresif juga meningkat dengan adanya tanah liat. Jadi dengan dengan judul persiapan dan karakterisasi inklusi polimer membran berbasis selulosa yang dapat teruraikan atau alcair tanah liat untuk penghapusan logam berat dari air limbah. Jadi di sini menggunakan PIM atau polymer enclosed membrane yang menjadi cara yang efisien dan efektif dalam upaya pemisahan logam berat dari limbah atau dari air limbah. Jadi penjelasan mengenai judul ini yang dapat saya tangkap adalah bahwa metode yang sudah ada atau cara pemisahan yang ada yaitu menggunakan ekstraksi pelarut belum efektif atau belum efisien untuk upaya pemisahan logam berat di air limbah. Jadi karena dia memiliki berbagai kelemahan yang harus diperbarui, yaitu di sini menawarkan dengan menggunakan ekstraksi menggunakan membran atau PIM tadi, atau polymer enclosure membrane. Jadi yang sudah saya jelaskan tadi, mungkin itu saja. Mohon maaf bila dalam penyampaian presentasi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan dari saya yang tentunya saya membutuhkan kritikan dan saran yang membuat saya untuk bisa lebih baik lagi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai presentasi tentang polymer inclusive membran pada hari ini. Mohon maaf, sekian dan terima kasih.